Hai, welcome to podcast Kreatif Marketer. Podcast buat kalian yang pengen tahu seluk-beluk dunia bisnis dan marketing. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Hari ini gue mau bahas tentang business crime, yaitu skema Ponzi terbesar yang terjadi sepanjang sejarah. Buat kalian yang belum tahu, skema Ponzi ini apa sih? Jadi skema Ponzi ini adalah skema investasi palsu di mana seorang investor mendapatkan return yang sangat tinggi dan gak masuk akal gitu. Tetapi return ini dibayar dengan modal atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi bukan dari keuntungan perdagangan saham atau keuntungan bisnis. Bernie Madoff, the man who stole 65 billion, adalah seorang fund manager, investor, dan pendiri Bernard L. Madoff Investment Securities LLC di Wall Street. Madoff melakukan penipuan investasi ini mulai tahun 1991 dan berakhir pada tahun 2008 ketika terjadi krisis subprime mortgage di US. Sebenarnya penipuan ini sudah tercium pada tahun 2000 oleh Harry Markopolos, seorang fund manager juga dari firma Rampart Investment. Hari ini curiga, kenapa investasi Madoff selalu menghasilkan profit yang stabil setiap bulan? Menurut Harry, hanya ada dua kemungkinan. Madoff selalu profit. Yang pertama, Madoff kenal orang dalam, atau ini adalah skema Ponzi terbesar yang pernah ada. Sebenarnya sebelum dia mengira ini adalah skema Ponzi, Madoff ini pengen tahu gimana caranya Harry ini pengen tahu gimana caranya Madoff ini bisa untungnya tuh stabil gitu loh, setiap bulan selalu untung, dan dia pengen mengaplikasikan metode tersebut di firmanya. Akhirnya dia kayak riset gitu dan ngitung data-datanya dan sempat kayak menanyakan di mana aja bisnis atau pertukaran perdagangan bisnis Madoff itu terjadi gitu loh. Tapi ketika dihubungi ternyata mereka nggak melakukan transaksi bisnis dengan Madoff gitu. Akhirnya ya terjadilah kecurigaan. Setelah dihitung ternyata ini nggak mungkin banget gitu loh kalau bisa sampai profit sebesar ini. Akhirnya Harry ini lapor kepada SEC atau Badan Pengawas Bursa Saham di United States, tetapi nggak ada tindakan investasi karena nggak ada bukti yang kuat gitu loh. Lagi pula, siapa sih yang bakal percaya bahwa Bernie Madoff melakukan penipuan? Ia adalah mantan kepala bursa saham Nasdaq, di mana perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Apple, Amazon, dan Google memperdagangkan sahamnya di sana. Jadi Nasdaq itu kayak bursa saham buat teknologi ya. Jadi kayak perusahaan teknologi, bursa sahamnya di Nasdaq. Kemudian setelah beberapa tahun melapor pada SEC, selain Harry Markopolos, ternyata ratusan orang di Wall Street juga mulai curiga dengan Bernie Madoff. Tetapi ketika ditanya kenapa tidak ada yang melaporkan, Harry menjawab dengan sebuah quote, "People in glass house don't throw stones." Tahu kan artinya? Jadi mereka tahu tapi diem-diem aja gitu loh. Kalau dilaporkan nanti bisa-bisa merentet ke yang lain juga gitu. Dan pada tahun 2005, Markopolos menemukan banyak kejanggalan dan akhirnya SEC melakukan investigasi lagi pada tahun 2006. Tapi dengan keahlian Bernie Madoff, ia dapat mengelabui auditor SEC. Akhirnya investigasi ditutup 7 bulan kemudian karena kekurangan bukti lagi. Tapi sebenarnya
bukanlah Harry atau SEC yang membongkar kedok investasi Bernie. Siapakah ya? Krisis subprime mortgage 2008. Nah, seperti yang terjadi di setiap krisis ya, para pemegang saham kayak tahun ini pasti kita udah, kalau teman-teman yang terjun di dunia bursa saham pasti tahu kalau ada krisis seperti ini, para pemegang saham ini panik gitu dan akan mengamankan aset mereka yang ada di bursa saham dan mengalihkan ke investasi yang lebih aman dan menarik dari pasar modal. Dan disinilah akhir dari kejayaan Bernie Madoff. Semua kliennya melakukan penarikan besar-besaran, sementara ia tahu tidak ada lagi investor baru yang menginvestasikan uangnya. The game was over. 65 billion itu apa? 65 juta US dollar lenyap. Dan ia dijatuhi 150 tahun hukuman penjara. Jadi apakah Bernie Madoff seutuhnya bersalah? Gue juga bakal bilang enggak juga sih, karena ini yang investasi juga serakah gitu loh, udah tahu returnnya nggak masuk akal, mereka juga tambah besar-besaran gini dong, naruh uangnya di sana dan berharap pengen imbal balik yang besar, otomatis semua juga pengen gitu loh. Tapi ya pakailah logika sedikit gitu. Padahal orang-orang di Wall Street ini pasti lebih paham ya soal ekonomi, soal investasi dibanding kita yang orang-orang biasa gini kan. Wah, dan udah berakhir nih pembahasan kita hari ini. Semoga kalian suka dan mohon maaf jika ada salah ucap atau gangguan suara-suara. Kritik dan saran sangat gua tunggu. Mungkin ada request bisa DM di gua di @kreatifmarketer atau email di infokreatifmarketer@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.